Oke, selamat datang di video kami. Di sini kami akan membahas materi mata kuliah Testing and Implementation dari week 9 sampai week 15. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari week 9 sampai week 11. Di week 9 membahas tentang keselamatan dan keamanan sistem perangkat lunak pada Kementerian Urusan Ekonomi Aktuariat, infrastruktur, transportasi, dan teknologi proyek unit dengan menggunakan metode web and greybox verification. Berikut proses white box dan greybox. White box ada motivasi, strategi pengujian kotak putih, pembuatan uji white box otomatis, pengujian interface. Di greybox ada model interaksi greybox, pengujian integrasi berbasis pemetaan, pengujian integrasi berbasis pesan, pengujian pembuatan uji otomatis greybox. Di week 10 kita belajar Object Oriented Testing and Overview. Proses uji coba sistem yang berorientasi objek atau Object Oriented System dimulai dengan meninjau ulang analisis dan model desain berorientasi objek. OOT berbeda dengan uji coba software konvensional dalam hal penekanan terhadap konsistensi dan kelengkapan penafsiran dari model OOA dan OOT yang telah dibangun. Ciri Object Oriented Testing adalah komponen yang diuji adalah kelas dan objek. Lebih besar dibandingkan pengujian suatu function sehingga pendekatan white box testing perlu diperluas. Tidak jelasnya top dan dari suatu sistem untuk top down integration and testing. Pengujian kelas menguji terhadap semua operation yang ada dan perubahan atribut-atributnya. Proses testing digunakan untuk tes integrasi terhadap kooperatif objek. Identifikasi cluster menggunakan knowledge operation object dan sistem fitur yang diimplementasikan oleh cluster tersebut. Volume testing bertujuan untuk menemukan kelemahan sistem selama melakukan pemrosesan data dalam jumlah yang besar dalam periode waktu yang singkat. Tujuannya adalah meyakinkan bahwa sistem tetap melakukan pemrosesan data antara bahasa eksplisit dan bahasa logik. Jadi dalam waktu singkat itu kita pakai data yang banyak dipastikan data yang oke. Contohnya adalah mengujikan proses antar server dan antar posisi hadis pada suatu server. Dukungan informasi untuk user ada abstract, online help, bulletin board, dan pendukung lainnya. Dukungan suksesnya implementasi sistem informasi, pemahaman terhadap risiko, komitmen terhadap project, komitmen terhadap perubahan, pemahaman terhadap definisi dan rencana project, harapan user yang realistis. Di week 11 kita baca tentang proses testing. Perencanaan tes sistem. Apa yang dites? Lalu data seperti apa yang akan dites? Siapa yang akan melakukan testing? Di mana testing itu diadakan? Lalu kapan untuk memberhentikan tes? Lalu tes case test design. Ada dua tipe sumber test case, yaitu random sample dari kasus nyata. Contohnya sampel dari rumah tangga untuk kasus sistem perhitungan pajak, sampel untuk bagian pengiriman sistem billing software, dan lain-lainnya. Lalu synthetic test case, simulasi testing yang disiapkan oleh test designer. Kasus yang dibuat berdasarkan kombinasi dari kondisi operating system dan parameter sebagai inputan. Yang terakhir, automate testing, tambahan tahap dalam integrasi tools dengan terkomputerized ke proses pengembangan software. Tools ini tersedia dalam computer aided software engineering atau CASE. Faktor yang mempengaruhi pengembangan automated testing adalah antisipasi penghematan biaya, memperpendek durasi tes, meningkatkan keakuratan tes, meningkatkan hasil laporan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman kami yang sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan tentang
materi yang telah disampaikan dosen di minggu ke-9 sampai ke-15. Saya akan menjelaskan di week 12 yaitu tentang software testing documentation. Ada macam-macam dokumentasi yaitu STP atau SW Test Plan, STT atau SW Test Description, STR atau SW Test Result, MEL STT 498 dan STT 8291998 Standard for Software Test Documentation dari IEEE. Sistematika dokumen pengujian. 1. Pendahuluan. Dalam pendahuluan terdiri dari 1. Tujuan pembuatan dokumen. 2. Deskripsi umum yang terdiri dari 1. Perspektif umum sistem umum yang diuji. 2. Spesifikasi fungsional dan non-fungsional. 3. Arsitektur. 4. Struktur chart modul. Yang ketiga dari pendahuluan yaitu deskripsi dokumen atau ikhtisar dari dokumen ini. 4. Definisi dan singkatan. 5. Dokumen referensi atau dokumen hasil proses maupun referensi lain yang mendukung. 2. Lingkungan penguji perangkat lunak yang terdiri dari 1. Perangkat lunak pengujian atau tools and enforcement. 2. Perangkat keras pengujian atau enforcement. 3. Materi pengujian atau objek yang diuji. 4. Sumber daya manusia atau pelaku pengujian. Dan kelima adalah prosedur umum pengujian. Ketiga, prosedur umum pengujian yang terdiri dari polisi, strategi dan teknik pengujian yang dipakai. Kedua, persiapan awal yang terdiri dari persiapan prosedural. 2. Persiapan perangkat keras. Dan ketiga adalah persiapan perangkat lunak. Yang keempat, identifikasi dan rencana pengujian yang terdiri dari 1. Objek yang diuji. 2. Kasus uji. Ketiga, teknik pengujian yang dipakai. Dan yang keempat adalah expected result. Yang kelima adalah deskripsi dan hasil uji di 3 dan didetailkan cara untuk setiap objek pengujian. Dan yang keenam dan yang terakhir adalah yang tentu saja analisa hasil yang didapat. Oke, kita masuk yang ke week ke-13 yaitu sistem acceptance test software. Acceptance testing adalah tingkat pengujian perangkat lunak yang dimana suatu sistem diuji dapat diterima. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dengan persyaratan bisnis dan menilai apakah dapat diterima untuk pengiriman. Biasanya dalam metode ini yang digunakan adalah black box testing. Lanjut. Ada dua bagian dalam acceptance testing, yaitu internal acceptance testing dan external testing. Apa itu? Internal acceptance testing atau yang biasa disebut dengan pengujian alpha dilakukan oleh anggota organisasi yang mengembangkan perangkat lunak, tapi yang tidak terlibat langsung dalam proyek atau pengembangan atau pengujian. Sedangkan external acceptance testing dilakukan oleh orang-orang yang bukan karyawan organisasi yang mengembangkan perangkat lunak. Contohnya 1 adalah customer acceptance testing. Customer acceptance testing adalah yang dilakukan oleh pelanggan organisasi yang mengembangkan perangkat lunak. Mereka adalah orang-orang yang diminta organisasi untuk mengembangkan perangkat lunak. Dan yang kedua adalah user acceptance testing, juga dikenal sebagai pengujian beta, dilakukan oleh pengguna akhir perangkat lunak. Mereka bisa menjadi pelanggan sendiri atau pelanggan. Oke, sekian itu pembahasan week ke-12 dan 13. Untuk week 14 dan 15 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. 14. Dalam week 14 berisi jurnal dengan judul
Strategi perencanaan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data penangkapan ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan dalam jurnal penelitian tersebut, bertujuan merumuskan rencana strategis untuk keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan. Strategi penerapan implementasi sistem informasi dilakukan dengan teknik Interpretative Structural Modeling atau ISM. ISM adalah metodologi yang sederhana dan praktis yang memanfaatkan banyak atribut cara kerja otak manusia, human brain works. Langkah-langkah penggunaan teknik ISM. A. Identifikasi elemen sistem. B. Hubungan konseptual. C. Pembuatan matriks interaksi tunggal terstruktur. D. Pembuatan matriks reachability. E. Tingkat partisipasi dilakukan untuk mengklasifikasi elemen-elemen dalam level-level yang berbeda dari struktur ISM. F. Pembuatan matriks canonical. G. Pembuatan diagram. H. Pembangkitan interpretatif structural modeling. Dan pada pekan ke-15 atau week 15 dari video kita mendapatkan langkah-langkah proyek pengujian perangkat lunak. Di antaranya 1. Memahami ruang lingkup pengujian proyek Anda. Apa yang dibutuhkan untuk menguji fitur baru, platform bug, memperbaiki, integrasi baru, dan lain-lain. 2. Berdasar ruang lingkup proyek Anda, mendapat ide dan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan tes dan aktivitas yang diberikan. 3. Tidak semua pengujian sama, dan beberapa hal perlu diuji lebih awal dari yang lain. Berkoordinasi dengan pengembang dan seluruh tim yang terlibat dalam proyek tersebut. 4. Melaksanakan uji kasus berdasar jadwal. Anda dapat menggunakan pendekatan berbasis resiko. Dari jurnal week ke-15, dalam artikel tersebut, proyek pengujian perangkat lunak berdasarkan taksonomi, di mana taksonomi difokuskan pada pengidentifikasian proyek perangkat lunak sesuai dengan teknologi mereka. Melalui taksonomi, beberapa jalur penelitian dapat ditetapkan, seperti karakterisasi uji perangkat lunak untuk setiap proyek dan pembuatan template pengujian yang mengidentifikasi persyaratan pengujian, tes khusus, teknik, dan alat yang berorientasi pada suatu proyek. Selain itu, taksonomi dapat mengatur kebijakan dan strategi pengujian yang sejalan dengan proyek, dan dapat mengatur aplikasi tes khusus yang sebelumnya telah diterapkan, diuji, dan divalidasi melalui proyek sebelumnya.